Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Rihadatul Aisy dari Akuntansi Syariah 4B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anggaran dan penganggaran. Oke, yang pertama itu definisi penganggaran adalah suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana. Perencanaannya itu berbagai informasi yang diperlukan. Tentunya sebelum kita berencana, kita harus mengumpulkan banyak-banyak informasi tentang apa yang ingin kita rencanakan. Dan di situ ada pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut, hingga yang terakhir itu pada tahap pengawasannya. Oke, kita lanjut ke anggaran. Anggaran adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggarannya itu, yang dilakukan dengan perencanaan yang sangat baik, yang secara sistematis, formal, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab tujuan dari perusahaan agar anggaran itu tercapai. Maksudnya adalah anggaran itu suatu komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Oke, kita lanjut ke karakteristik anggaran. Oke, yang pertama, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Nah, anggaran itu kita bisa tahu nih apakah kita potensinya itu laba ataukah rugi. Tentunya sebuah perusahaan pengennya laba kan, tidak ada yang pengennya rugi. Oke, yang kedua, mencakup periode 1 tahun. Yang ketiga, anggaran merupakan komitmen manajemen. Manajer itu sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Tentunya, sebuah anggaran itu pasti pihak atasan menyetujuinya. Oke, lanjut ke tujuan pokok anggaran. Yang pertama, anggaran itu bisa memprediksi nih transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Nah, ini sangat bermanfaat banget nih kalau kita benar-benar menyusun anggaran yang baik dan benar. Kita itu bisa memprediksi transaksi di masa yang akan datang. Misalnya, kita menganggarkan seperti ini. Nah, di masa yang akan datang kita akan mengetahuinya bahwa kita akan mengalami laba yang cukup besar gitu. Yang kedua, mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Dengan anggaran, kita itu bisa menerima informasi yang akurat. Akurat itu tentunya ya anggaran pasti akan ada catatan-catatannya. Next, manfaat penganggaran. Yang pertama, sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Nah, sumber daya yang diharapkan ini tujuannya pasti ingin bermanfaat di masa yang akan datang dong. Gak ada yang manfaat itu bisa dipakai untuk saat ini saja. Pasti sebuah perusahaan inginnya jangka panjang, tidak ada yang jangka pendek. Oke, yang kedua, memberikan landasan untuk mengambil keputusan alternatif yang terbaik. Next, ancangan dasar terhadap anggaran. Oke, yang pertama, penganggaran inkremental
Apa sih inkremental itu? Yaitu metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran sebelumnya itu berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Keunggulannya ancangan ini adalah menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Ada juga nih kelemahannya, yaitu bisa pemborosan dan inefisiensi dan penumpukan dari tahun ke tahun tanpa pernah kita ketahui. Oke, yang kedua, penganggaran basis nol. Anggaran basis nol atau zero budget budget. Dalam penganggaran ini, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas-aktivitas tahun anggaran. Yang ketiga, penganggaran statik, yaitu merupakan ancangan yang dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan ada banyak fungsi jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Dan yang terakhir ada penganggaran fleksibel, yaitu anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Bermanfaat banget, terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasinya. Oke, next. Nah, di sini ada 3 kegunaan anggaran. Oke, yang pertama dapat dipakai untuk merumuskan anggaran sebelum adanya data taksiran tingkat aktivitas. Yang kedua, dapat dipakai setelah adanya data untuk menghitung beberapa seharusnya biaya untuk tingkat aktivitas aktual. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dengan memampukan mereka untuk melihat taksiran hasil dalam kisaran aktivitas tertentu. Next, anggaran terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, anggaran operasi. Apa sih anggaran operasi itu? Anggaran operasi merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Sebuah perusahaan pasti tidak ingin mengalami kerugian kan? Pasti ingin mengalami laba yang maksimal. Anggaran keuangan memperlihatkan keuangan, ekspektasi arus kas, dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Dengan anggaran keuangan ini, pasti keuangan kegiatan ini harus terencana. Kalau tidak dianggarkan, pasti akan terbengkalai, guys. Nah, segitu saja pemaparan dari saya, Farah Rihadatulaisi, tentang anggaran dan penganggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.